Kato! Kisah dimulai dengan seorang pria yang tampaknya sedang kena marah oleh seorang sutradara. Dan pria tersebut kita panggil saja dengan Seiji. Seiji diceritakan sebagai seorang aktor yang sudah bergelut cukup lama di industri perpekopan. Namun meski begitu, karirnya tetap saja stagnan dan tak ada perkembangan. Lawan mainnya barusan, Rino juga sangat kesal dengan si Seiji. Karena belum apa-apa si Seiji ini sudah dan bikin bajunya lengket-lengket. Lalu tak mau berbasa-basi lagi, si sutradara pun mengganti Seiji dan menyuruhnya untuk mengamati aktor lain. Namun karena Seiji yang terlalu berisik, ia pun diusir dari studio. Saat perjalanan pergi, Seiji meratapi betapa payah dirinya ini. Yang bisa dibilang selama setahun bekerja di industri ini, dia tak ada perkembangan sama sekali. Lalu tiba-tiba saat Seiji terbangun, ia mendapati seorang gadis elf yang terlihat mirip dengan Rino. Dan di sini kita panggil saja dengan Katia. Katia yang melihat Seiji tanpa kebingungan, menjelaskan bahwa barusan Seiji tiba-tiba jatuh dari langit dan membuat aktor utama sang orc pingsan seketika. Di sisi lain, sang sutradara yang merasa proses syutingnya diganggu pun langsung marah dan mengusir Seiji pergi. Namun insting Katia berkata bahwa ada sesuatu yang hebat dari si Seiji. Dan dengan spontan, Katia pun meminta sang sutradara untuk menggunakan Seiji sebagai aktor pengganti. Dengan alasan, karena si orc sebagai pemeran utama pun juga sedang tepar. Dan jujur saja, Katia juga sudah muak dengan konten si orc yang terlalu besar dan bau. Seiji yang masih bingung dengan semua yang terjadi, sedang berusaha mencerna situasi. Namun karena beranggapan bahwa semua ini cuma mimpi, Seiji pun langsung mengiyakan permintaan Katia. Lalu syuting pun dimulai. Saat proses syuting, Seiji pun baru sadar akan satu hal yang janggal. Bahwa anehnya, walau di sini dunia fantasi, tapi di sini dipenuhi dengan kamera dan berbagai alat syuting. Namun tidak mau basa-basi lagi, Seiji pun bertekad untuk mengerahkan semua kemampuannya. Sontak, pas sutradara yang melihat kemampuan dan teknik dari Seiji benar-benar dibuat terkejut. Sebab teknik serta cara bermain Seiji bisa dibilang sangat hebat dan melampaui zamannya. Lalu di saat yang bersamaan, si orc yang sedang tepar pun tiba-tiba terbangun. Si orc yang melihat perannya telah diambil terlihat sangat marah dan ingin segera join. Namun ketika ia melihat cara bermain dari Seiji, ia pun hanya bisa diam dan terkagum. Dan yang paling membuat semua orang kagum adalah dengan amunisi Seiji yang tak ada habis-habisnya. Melihat hal tersebut, si orc dan Pak Sutradara pun menyadari satu hal, bahwa mungkin saja dengan teknik dan kemampuan yang dimiliki oleh Seiji, ia dapat menyelamatkan dunia. 3 hari telah berlalu, kini Seiji pun mulai beradaptasi dengan dunia barunya. Di dunia barunya ini, ternyata video backup dijual secara legal di toko-toko. Namun bedanya, saat diputar mereka bukan menampilkan sebuah video melainkan sebuah hologram. Dan saat pergi keluar, Seiji pun berpapasan dengan Katia yang sedang dikerumuni oleh para fansnya. Dan Katia yang melihat Seiji pun langsung mencoba untuk menyapanya. Namun, Seiji yang seorang profesional langsung pura-pura tidak mengenalnya. Nampaknya, Katia masih belum sadar bahwasanya jika seorang aktris dan aktor backup bertemu di luar film, itu bisa menyebabkan banyak skandal. Dan Seiji yang berusaha menghindari hal-hal tersebut pun dengan cepat pergi dari kerumunan. Sesampainya di penginapan, Seiji pun bertemu lagi dengan Pak Sutradara. Dan di sini kita diberitahu jika Seiji mendapat penginapan ini dari Pak Sutradara. Sebab di dunia ini menjadi aktor backup merupakan pekerjaan bergengsi yang memiliki kastanya sendiri. Dan Seiji pun kini juga sadar akan satu hal, bahwasanya dunia ini bukanlah mimpi, yang artinya dirinya yang sekarang telah tewas dan terisekai. Keesokan harinya, Seiji yang terbangun di pagi hari pun berpapasan lagi dengan Pak Sutradara. Namun tiba-tiba, Pak Sutradara dengan antusias meminta Seiji untuk segera bersiap-siap. Sebab lawan main Seiji yang selanjutnya sudah datang. Halo tes. Oke, di sini aku cuma mau ngoceh-ngoceh gak jelas aja ya. Jadi buat yang kamu dengerin bisa langsung skip aja. Toh ini cuma buat manyeng-manyengin durasi video aja kok. Soalnya jujur, menurutku video 5 menit itu agak kependekan ya. Cuma mau gimana lagi, soalnya ini manga isinya begitu-begitu doang, Cok. So langsung aja, di sini aku mau makasih ya ke kalian semua yang sudah sering komen-komen di channelku.
Karena jujur, aku jadi termotivasi lagi sih buat bikin video-video baru. Soalnya belakangan ini, bisa dibilang memang aku lagi agak sibuk ya guys. So, makasih buat kalian yang selalu komen dan support aku di video-videoku sebelumnya. Benernya, kemarin aku rencana pengen fokus ke short aja sih. Cuma karena baca ada beberapa komen yang nanyain konten-kontenku sebelumnya, aku jadi pengen bikin video panjang lagi. So, semoga video ini rame, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See ya!